Pada jemaat yang pertama, untuk ibadah pada tanggal 25 Oktober 2020, tepatnya pada minggu depan, kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Oleh sebab itu, pada setiap jemaat kami mengundang untuk mempersiapkan diri masing-masing, sehingga pada saatnya pada tanggal 25 Oktober besok kita senantiasa siap untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus. Dan yang kedua, bahwa HMMJ akan dilaksanakan juga pada tanggal 25 Oktober, tepatnya pukul 13.00, dilaksanakan di Gedung Gereja Purnama Tunggal. Kepada seluruh jemaat, apabila memiliki kepentingan, dapat menyampaikan kepada majelis. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. 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 Nats pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini akan kita ambil dari Ulangan 8 ayat 18. Demikian. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin. Kita akan naikkan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan yang kedua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan
dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, kita anugerah dan kita sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami kembali datang padamu Bapa. Kami mengucapkan puji syukur atas segala kasih karunia, pertolongan-Mu, juga segala berkat yang boleh kami terima. Saat ini kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, untuk membukakan hati kami, di dalam kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu ini kami boleh menerima, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan Engkau materaikan dengan kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab melalui Amsal 21 ayat 17 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar pada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keinginannya yang tidak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa balas. Amin. Berbahagialah mereka yang membaca sabdanya, mendengarkan, merenungkan serta memelihara di dalam segenap hidupnya, karena sabda-Mu abadi. Sabda-Mu abadi, sulurlah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Salam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dalam satu masa di mana ilmu pengetahuan merupakan hal yang berkembang lebih cepat dan lebih maju dibandingkan masa sebelumnya. Tetapi ironisnya, kemajuan ilmu pengetahuan terlalu cepat dan tidak seimbang dengan edukasi mengenai kehidupan etika dan moralitas. Kemajuan di dalam bidang ekonomi mengatur hati manusia yang terlalu gampang dan pintar mencari alasan dan celah. Di dalam kita memperingati masa penghayatan hidup berkeluarga tahun ini, tema utama yang diangkat
selaras dengan program pemerintah yaitu keluarga berencana, semata-mata hanya membatasi jumlah keturunan, namun bagaimana keluarga Kristen di dalam hidup di dalam norma baru akibat COVID-19 ini. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bijak mengelola pendapatan kita berdasarkan firman Tuhan ini. Melalui Amsal 21 ayat 17 sampai 26 ada berbagai macam pengajaran bagi pribadi kita. Pertama adalah melalui ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita tidak boros. Memang semua orang memiliki penghasilan seberapapun besarnya, baik tua maupun muda. Namun di dalam menerima dan mengelola pendapatan itu menjadi perbedaan antara orang tua dan anak-anak. Kalau orang tua yang pendapatan dari uangnya itu digunakan untuk berpikir untuk kebutuhan keluarganya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi anak-anak yang dipikirkannya adalah kebutuhannya untuk hari ini, saat ini. Marilah saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima akan pengajaran Tuhan agar kita tidak boros. Seperti di dalam keluarga Kristen diajarkan untuk kita tidak boros dalam menggunakan penghasilan kita, pendapatan kita. Pergunakanlah berkat yang Tuhan percayakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan pada apa yang kita inginkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada pelajaran kedua adalah melalui ayat 24 sampai 26. Di situ ada dimaksudkan untuk jangan malas. Semua orang berhak punya keinginan mau jadi apa dan seperti apa hidupnya. Itu sah-sah saja. Namun hasil dan keinginan itu ditentukan oleh kenyataan. Jika hanya ingin namun tidak mau berusaha, itu namanya hanya bermimpi saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, sangat banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kemalasan di dalam pribadi kita. Seperti kita baca melalui Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Hidup dengan bekerja keras merupakan salah satu fakta yang penting dari kitab Amsal ini untuk mengatakan kita bisa terhindar dari kemiskinan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita berusaha untuk bekerja dengan baik, untuk tidak malas. Ada pelajaran ketiga melalui firman ini adalah melalui ayat 20 sampai dengan 23. Maksudnya apa? Adalah jadilah kita tenang. Belakangan ini berita-berita tentang ekonomi mungkin bisa mendatangkan kekhawatiran begitu banyak orang. Memang karena banyak pengangguran, banyak orang yang tidak dapat hasil yang memuaskan dari usahanya, apalagi di masa sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini. Namun kiranya semua informasi yang berkembang dan kita dengan melalui media informasi baik cetak maupun informasi media sosial membuat kita agar kita dapat memahami dengan tenang apa yang dapat kita kendalikan akan pribadi kita dan mengelola pendapatan yang ada yang di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Memang di dalam kehidupan kita ada juga filosofi-filosofi seperti di dunia ini, kayak dari Plato mengatakan
manusia itu memiliki 3 keinginan. Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk dilihat, dan keinginan untuk mengetahui. Semua keinginan itu hanya akan menjadi teratur kalau manusia memiliki pengetahuan. Sebagaimana orang percaya, tentu dasar pengetahuan kita adalah firman Tuhan dan Allah sendiri sebagai jaminan kita. Dunia bisa berubah, keadaannya bisa berubah menjadi kaya, menjadi miskin. Masa memang pasti dapat hidup dengan tenang, sehingga dengan ketenangan kita dapat dengan bijaksana mengelola berkat dan pendapatan kita. Seberapapun besarnya, karena Allah sendiri yang akan mencukupkan melalui kekayaan atau yang ada harta yang kita miliki untuk kemuliaannya. Asalkan keluarga Kristen tahu siapapun kita akan berhenti masa produktifnya, terbatas masa menghasilkan. Namun kebutuhannya meningkat dan bermacam-macam, serta hati-hati dengan kebiasaan aji mumpung atau hidup konsumtif, karena hanya menghadirkan nikmat sesaat, nikmat semata, dan membuat hidup kita kesengsaraan di hari yang akan datang. Mari Bapak-bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita dan keluarga kita belajar untuk tidak boros, untuk tidak malas, dan jadilah terang, dan jadilah tenang dalam setiap keadaan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dengan terus hidup ingat kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan berkat, pembimbing perjalanan hidup kita, serta yang menjamin akan yang kita butuhkan di masa-masa yang akan datang, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, malam kita memasuki saat teduh, kita dapat mengikuti apakah kita sudah mengikuti apa yang telah Tuhan tuturkan bagi kita melalui Amsal 21 ayat 17 sampai dengan 26 ini, di mana kita agar kita tidak boros, tidak malas, dan kita menjadi tenang di dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa akan penyertaan Engkau, bimbingan Engkau di dalam kami memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami dapat melaksanakan, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana hubungan kami dengan keluarga kami, dengan sesama kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bapa, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Haleluya Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang maha besar, Bapa yang maha mulia, maha kudus, maha agung. Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan, kami muliakan. Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa,
kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengasihi Engkau, terlebih Engkau telah mengasihi kami dengan begitu baik dan mulia. Bapa, saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami dalam kehidupan kami pada hari-hari yang boleh kami lalui. Kami mohon ampun Bapa. Kami saat ini membawa umat-Mu, jemaat-Mu datang kepadamu Bapa, terlebih pada masa penghayatan hidup berkeluarga. Saat ini kami bawa keluarga-keluarga kami di tempat ini Bapak, terkhususnya jemaat GKSBS Bandar Sakti, wilayah Bandar Sakti. Kami mohon kasih karunia-Mu Kau curahkan atas setiap keluarga-keluarga kami. Kau berkati setiap kami sebagai orang tua di dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami usahakan, semuanya Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami berkati juga setiap anak-anak kami di dalam masa mereka, baik yang masih kanak-kanak, dalam masa pertumbuhan, maupun mereka yang masih dalam bangku sekolah, dalam kondisi pandemi saat ini. Juga setiap anak-anak kami yang sudah menginjak remaja dan dewasa, mereka yang mencari pekerjaan, Kau berkati kami semua Bapa. Tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kau berkati juga setiap orang tua kami, mereka yang sudah sepuh. Biarlah kasih-Mu melingkupi mereka, penghiburan dari kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan mereka, untuk mereka boleh tetap setia kepada Engkau sampai saatnya nanti. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa buat setiap umat-Mu, agar kami juga Engkau jaga, Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Biarlah kuasa kesembuhan yang daripada-Mu boleh Engkau curahkan atas setiap umat-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Yesus, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Terpujilah nama-Mu. Ini kami Bapa, keluarga-keluarga kami, umat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau yang menaungi kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang kami kasihi. Kau berkati setiap pemimpin negeri ini. Kau berkati para wakil-wakil rakyat. Biarlah mereka dapat mengambil keputusan di dalam menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Kau berkati mereka Bapa, agar tidak merugikan rakyat banyak, tetapi kami juga merindukan kesejahteraan boleh Engkau curahkan atas setiap kami, umat-Mu, juga setiap seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan kebijaksanaan para pemimpin kami. Bapak, saat ini kami juga berdoa buat wabah yang boleh melanda baik Indonesia maupun di seluruh muka bumi ini. Kau berkati juga para medis yang saat ini boleh menangani wabah COVID-19 pada saat ini. Biarlah kasih karunia-Mu Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk dengan sabar menjalankan apa yang menjadi tugas dan bagian mereka. Terima kasih Bapak. Kami merindukan biarlah wabah ini boleh segera berlalu. Terima kasih Bapak. Tetapi biarlah semuanya itu kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh umat manusia, terlebih buat seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Engkau berkati mereka agar mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, untuk mereka kembali mencari Engkau.
beribadah kepada Engkau, mengakui dosanya, dan mereka memperoleh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh umat-Mu di seluruh muka bumi ini boleh kembali bersukacita di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian melalui pelengkap Kidung Jemaat 184. Nama Yesus termulia.
memberikan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan salam sehat.